mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Untuk melihat sebuah peristiwa, baik itu politik, sejarah, dan sosial, terdapat banyak faktor penentu atau multikausalitas. Termasuk kerap ada silent evidence atau bukti bisu yang terlupakan untuk menyimpulkan suatu peristiwa. Jangan-jangan di luar sana masih banyak bukti tak terungkap. Belakangan, publik ramai menyorot keberadaan Az-Zaitun, asuhan Panji Gumilang yang kerap membuat geram khususnya kalangan muslim. Di sisi lain, publik pun tak jarang menyorot eksistensi para elit politik tanah air, termasuk Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Lantas, apa kaitan Panji Gumilang dengan Megawati? Nah, itulah yang akan kita sajikan dalam tayangan berikut. Agar tak penasaran, yuk kita saksikan videonya. Presiden kedua RI Soeharto disebut tidak senang dengan terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada Desember 1993. Karena Mega dianggap sosok vokal terhadap pemerintah Orde Baru atau Orba. Skenario kemudian dibuat untuk menaikkan kembali Suryadi sebagai Ketua Umum PDI lewat Kongres di Medan, Sumatera Utara. Aktualisasi skenario itu terwujud saat massa pendukung Suryadi menyerang markas PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang diduduki kubu Megawati pada 27 Juli 1996. Alhasil, Megawati berhasil didongkel melalui peristiwa yang dikenal sebagai kerusuhan 27 Juli atau Kuda Tuli tersebut. Namun, Megawati tak patah arang dengan mendirikan PDI Perjuangan atau PDIP dan berhasil meraih lebih dari 35,6 juta dukungan rakyat atau 33,12% suara di pemilu 1999. Dan itulah perolehan suara terbesar PDIP sejauh ini. Sejak saat itu, Megawati bersama PDIP bertransformasi menjadi kekuatan prominent yang secara konsisten berada di jajaran elit dalam belantika serta pasang surut politik nasional. Namun, di balik kesuksesan Megawati itu, kabarnya ada sejumlah jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi memperkuat posisi politik Megawati beserta parpol besutannya. Awalnya pada tahun 1987, Megawati dirangkul oleh Ketua Umum PDI Suryadi untuk menarik massa. Akan tetapi, ketokohan Megawati di mata kader dan simpatisan seketika berhasil menyalip Suryadi. Kala itu, Megawati langsung terlibat dalam kampanye PDI. Suryadi mengakui sumbangan Megawati sangat besar. Dalam setiap kampanye yang dihadiri Megawati, kader PDI selalu membludak. Dalam kampanye, saya pidato 1 jam, tapi suara terbanyak bisa dikumpulkan dari Mega, yang hanya bicara 2 menit, kata Suryadi dalam buku Megawati, Anak Putra Sang Fajar, terbit tahun 2012. Karisma keluarga Soekarno merebak di tengah kampanye PDI. Dalam setiap kampanye terbuka, poster bergambar Soekarno selalu terpampang. Megawati pun hadir dengan suara sederhana tapi berhasil memecah udara. Di saat bersamaan, keretakan terjadi di antara ABRI dan Soeharto. Penyebabnya, penunjukan Sudarmono sebagai wakil presiden pada tahun 1988 tidak disetujui oleh beberapa petinggi militer karena dianggap hanya merupakan tentara belakang meja. Jenderal Leonardus Benyamin Murdani atau akrab disapa LB Murdani atau Beni Murdani yang menjabat sebagai Panglima ABRI sempat diberhentikan karena dinilai menjadi aktor prominent dalam intrik itu. Pada konteks berbeda,
Beni sendiri sebelumnya sempat mengkritik nepotisme dan korupsi di pemerintahan Pak Harto. Max Land dalam Soeharto versus ABRI at MPR menyebut bahwa pangkal persoalannya sesungguhnya disebabkan oleh pergeseran basis kekuatan politik Soeharto dari militer ke konglomerat, termasuk bisnis keluarganya sendiri. Oleh karena itu, Beni yang telah diberhentikan sebagai Panglima dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menhankam bertekad mendongkel Sudarmono dengan menyokong Jenderal Tri Sutrisno. Menurut Land, itu baru terwujud pada tahun 1993 ketika fraksi ABRI di parlemen mengusulkan Tri Sutrisno yang langsung didukung oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Jenderal Purnawirawan Rudini serta Panglima ABRI teranyar Jenderal Edi Sudrajat dan langsung disepakati kubu parpol, terutama PDI. Soeharto yang kala itu merasa tidak dilibatkan dalam penentuan itu merasa gusar, namun pada akhirnya tetap menerima Tri Sutrisno sebagai wakilnya. Meski begitu, tensi ABRI versus Soeharto tetap berlangsung dan tercermin dari sentilan Tri Sutrisno saat menyinggung perilaku bisnis keluarga Soeharto pada tahun 1995. Secara paralel, ketegangan dua poros itu sekilas memiliki benang merah dengan karakteristik kritis Megawati dan PDI terhadap Soeharto. Bahkan Yusuf Wanandi dalam menyibak tabir Orde Baru mengatakan bahwa sebelumnya sosok jenderal lainnya yakni A.M. Hendro Priyono sebagai Pangdam Jaya kala itu terkesan melakukan pembiaran terhadap Musyawarah Nasional atau Munas penetapan Megawati sebagai Ketua Umum PDI di Kemang, Jakarta Selatan pada Desember 1993. Pada buku milik Eklov, kemenangan Megawati pada Munas di Kemang kala itu adalah misi bawah tanah Beni Murdani untuk melawan Soeharto. Hendro Priyono sebagai anak didik Beni memberikan dukungan tidak langsung pada Megawati. Melansir dari kanal Pinter Politik, dalam buku berjudul Power and Political Culture in Soeharto's Indonesia, karya Stefan Eklov menyebutkan bahwa Hendro Priyono sudah menjalin hubungan lama dengan Megawati. Bahkan, Hendro sudah bersama Megawati sejak Putri Soekarno itu pertama kali masuk di pentas perpolitikan Indonesia. Keduanya sempat bertemu saat Megawati safari politik ke para petinggi militer. Misi merangkul Megawati juga diakui Beni sendiri dalam buku Belajar Uji Nyali dari Beni Murdani. Cerita bermula saat Beni mengumpulkan staf BAIS atau Badan Intelijen Strategis ABRI kala itu untuk membahas kondisi politik Indonesia. Pembahasan yang disampaikan ABRI harus siap-siap karena akan terjadi kejatuhan pemerintahan Soeharto. Jika Soeharto jatuh harus secara konstitusional dan Soeharto tidak boleh diadili oleh rakyat di jalan seperti beberapa negara lain. Beni menilai gelombang demokrasi di Eropa Timur bisa merembet ke Indonesia. Para staf BAIS ABRI tidak bisa menjawab pertanyaan Beni, siapa yang nanti akan menggantikan Soeharto. Mereka juga tidak ada yang menyebutkan nama. Bila harus digantikan oleh figur dari kekuatan politik Islam karena mayoritas umat Islam 80%, maka selayaknya dari Islam yang tradisional, nasionalis, yaitu NU, kata Beni. Orang yang dimaksud Beni adalah Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Maka Beni meminta ABRI mengupayakan agar Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum NU pada Muktamar NU. Sosok berikutnya memiliki terah Soekarno, yaitu Megawati Soekarno Putri. Maka ABRI harus mengupayakan Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Namun, perjalanan Megawati di PDI sendiri sebelumnya sempat dipertanyakan oleh sesepuh PNI atau Partai Nasional Indonesia, partai yang didirikan Bung Karno. Tak lama setelah memutuskan masuk PDI, Megawati diundang ke kediaman sesepuh PNI, yakni Supeni. Supeni dan beberapa tokoh PNI mempertanyakan alasan Megawati masuk PDI. Mereka menunjuk Manai Sofian sebagai juru bicara. Aku nar atau menuju Merdeka Utara, jawab Mega seperti tertera dalam buku 70 tahun Taufik Kemas, Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam, terbit 2012. Kala itu memang di internal PDI ada pihak yang menentang kehadiran Megawati.
Mereka menganggap belum waktunya Megawati berpolitik. Mereka khawatir jika Megawati larut dalam politik, simbol perjuangan Bung Karno akan semu. Begitupun di dalam keluarga Bung Karno, adik Megawati, Rahmawati Soekarno Putri, mengatakan sempat melayangkan protes kepada Guntur, anak sulung Soekarno. Megawati dianggapnya telah melanggar konsensus keluarga. Sebab waktu itu ada konsensus di dalam keluarga Soekarno yang digagas Guntur Soekarno Putra. Mereka tidak akan berpolitik sebagai bentuk kekecewaan difusikannya partai bentukan Soekarno, PNI menjadi PDI. Saya protes ke Guntur, kok ada yang bertentangan dan melanggar tidak dibicarakan dulu? Dan jawaban Guntur, kita kan sudah sama-sama dewasa, kata Rahmawati saat ditemui Detik X di rumahnya, Jalan Jati Padang Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Januari 2017. Rahmawati mengaku sebenarnya sebelum Megawati, dirinya lebih dulu ditawari masuk PDI. Tawaran itu datang dari Beni Murdani. Kepada Rahmawati, Beni mengatakan mengajak Tra Soekarno untuk melemahkan kekuatan Islam. Namun, dia menolaknya. Harus digarisbawahi bahwa ajaran Bung Karno itu tidak untuk satu golongan, namun untuk banyak golongan, kata Rahmawati. Belakangan ternyata Megawati lah yang bergabung dengan PDI. Rahmawati sempat menanyakan hal itu, namun Megawati hanya diam. Pertanyaan saya tidak pernah dijawab sama Mega. Sudah tidak bisa diajak berunding, dia sudah punya jalan sendiri, kata Rahmawati. Lantas, bagaimana dengan Panji Gumilang, pemimpin Al-Zaitun yang kerap membuat geram umat Islam dengan pernyataan kontroversinya? Apakah juga ada kaitan dengan jaringan intelijen ABRI yang sama? Budi Saksono, peneliti independen sosial budaya, dalam artikelnya bertajuk Al-Zaitun dan NII KW9 di republika.co.id pada Sabtu 29 April 2023 menulis bahwa pendirian Al-Zaitun berlatar kekhawatiran rezim Orba akan bangkitnya ideologi negara Islam. Untuk itu, Soeharto memerintahkan Ali Murtopo dibantu murid-muridnya yaitu Beni Murdani CS menyusun False Flag Operation atau operasi bendera palsu. Maka berdirilah Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat dipimpin Panji Gumilang. Al-Zaitun merupakan binaan Hendro Priyono yang bertujuan sebagai wadah NII KW9 alias NII abal-abal untuk menjerat dan melokalisir potensi kebangkitan umat Islam. Panji Gumilang sendiri mengaku punya hubungan dekat dengan sejumlah jenderal TNI dan intelijen. Ya, kalau bangsa dengan militernya terus kenapa? Nah, kan wajar-wajar saja. Mereka lah yang mempertahankan kedaulatan negeri ini secara fisik dan non-fisik, kata Panji Gumilang kepada Tempo Jumat 29 April 2011 lalu. Sebagai bukti kedekatan, Panji lalu menyebutkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono kerap berkunjung ke pesantrennya. Selain Hendro, ada juga mantan jenderal lainnya, diantaranya Wiranto. Keduanya sering ke sini. Saya itu dekat dengan Pak Hendro dan Pak Wiranto karena mereka sering ke sini, tuturnya. Hendro pun mengaku kenal dengan Panji Gumilang, bahkan sempat jadi saksi nikah anak Panji Gumilang. Ya, orang saya kenal dan diminta jadi saksi, bukan Panji Gumilang saja. Kalau kamu nikah, saya juga datang. Saya bukan wali nikah, tapi saksi, kata Hendro, usai mengisi diskusi publik ancaman terhadap keamanan nasional atau negara di Hotel Millennium Jakarta Pusat 31 Mei 2011 lalu. Hendro melanjutkan, bukan dia saja pejabat negara yang pernah berkunjung ke Zaitun. Presiden Soeharto, B.J. Habibie, dan mantan Panglima ABRI Wiranto juga pernah. Banyak tokoh lain yang juga datang ke sana, kata Hendro. Namun Hendro membantah tudingan dia melindungi NII. Pakai apa melindungi, wong saya rakyat? Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada Al-Zaitun itu NII. Kalau kita tahu di dalam negara ada negara dan kita tidak lapor, pasti kita kena hukum, kata Hendro. Ia juga mempertanyakan kebenaran Al-Zaitun sebagai pusat kegiatan NII, karena materi pelajaran di pondok pesantren itu sudah dicek Kementerian Agama dan tidak masalah.
Bahkan Al-Zaitun juga memperingati Hari Pancasila pada 1 Juni. Gedung-gedung pun dinamakan mengikuti Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau mereka NII, tidak mungkin membangun gedung dengan nama musuh-musuh NII, kata Hendro. Hendro melanjutkan, kalaupun ada orang yang direkrut menjadi NII dan kemudian menjumbang ke Al-Zaitun, itu berarti penipuan. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada yang bilang ditipu. Mereka mengaku rela kok karena untuk Islam, kata Hendro saat itu. Nah, setelah menyaksikan videonya, silahkan publik menilai sendiri. Apakah memang benar Megawati dan Panji Gumilang binaan atau memiliki kaitan erat dengan kalangan intelijen yang sama? Allahu alam bisawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.